Bagi Pranasohe, menjadi wali kota Lubuk Linggau adalah sebuah proses yang panjang. Pria kelahiran 1967 ini menamatkan SD dan SMP di kota Lubuk Linggau. Namun mengawali karir sebagai PNS di kota Pangkal Pinang. Bekerja sebagai PNS di kecamatan membuktikan bahwa Pranasohe tahu betul liku-liku birokrat. Pengetahuannya tentang pemerintahan, administrasi negara dan kebijakan publik tentu tidak diragukan lagi karena sebagai lulusan FISIP Unsri, jurusan administrasi negara, secara teoritis telah dikuasainya. Teori itu menjadi hidup karena lingkungan sebagai birokrat. Berkarya di tempat kelahiran tentu akan lebih semangat, sebuah chemistry ikatan emosional, yaitu keinginan memajukan kota Lubuk Linggau. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi bersama Pranasohe. Saudara, salam sehat. Salam jumpa kembali tentunya dalam acara Bukan Basa-Basi. Tentunya di awal program ini kami kembali mengajak Anda untuk memaknai kehidupan. Kehidupan adalah sebuah perjalanan, meski hanya sementara, namun tetap harus diukir dengan berbagai pekerjaan ataupun kreativitas, karena Tuhan telah memberikan semuanya. Dan sosok yang satu ini adalah sudah kenyang dengan asam garam dalam karya. Dan tentunya ikuti perbincangan kami kali ini Bukan Basa-Basi bersama Wali Kota Lubuk Linggau, SN Pranasohe. Dan bersama saya, Marhama. Inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam, Mar. Apa kabar? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Cerita. Sudah berkenan untuk ngobrol santai Amin. di sini. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol, kita izin buka masker ya, Oke, Pak. Oke, ya. Allah sehat. Amin. Lagi sibuk tentunya, Pak ya, untuk saat ini. Sibuk. Ya kalau wali kota tuh ya sibuknya ya rutin tanda tangan juga. Itu pasti itu. Jadi tanda tangan tuh kadang-kadang ya kalau sehari 3 hari tidak masuk tumpuk banyak. Ngobrol sambil santai ya, Pak? Iya. Luar biasa, Pak, ruangan wali kota. Pak Ranan, izin Amin. dipanggil Pak Ranan, Iya. Pak. Luar biasa, Pak. Sampai ruangan semegah ini, Pak. Amin. Mungkin pasti concern untuk pekerjaan di pemerintahan wali kota ini sendiri, Pak. Ya kita bangun ini sudah 7 tahun ya. Jadi sejak awal saya menjabat, ya saya pikir kita selaku kota ya harus memiliki gedung yang representatif ya. Karena kemarin itu kabak kita itu, bagian-bagian kita tuh semuanya di rumah kayak rumah bedeng itu di bawah itu. Jadi sebelumnya ya, Pak ya? Sebelumnya, jadi sudah 19 tahun dan sekarang 20 tahun ya. Nah, mereka masih memanfaatkan situ. Jadi makanya kita bangun ini bertahap. Alhamdulillah, cita-citanya memang saya nanti menempatin ini. Ya, alhamdulillah. Sudah menempatin ya, Pak ya? Ya. Baru 1 tahun? Baru ya 1 tahun. Dan ini belum sampai 1 tahun ditempatin. Baru kurang lebih 6 bulan lah ya. Ya, jadi terkoneksi lengkap dan lengkap. Ngobrol-ngobrol sedikit, Pak, sebelum cerita tentang di pemerintahan, mungkin di biodata Bapak. Sebelum jadi wali kota kan PNS di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, iya. Jadi memang dari dulu saya aktif di kepemudaan ya. Di kepemudaan baik di organisasi khususnya KNPI. 9 tahun saya jabat sebagai ketua KNPI Kota Lubuk Linggau dan akhirnya saya juga dapat menjadi ASN. Diawali dulu saya di Depen Penerangan, bagian daripada TPRI juga. Sama dengan naungan TPRI ya, TPRI, Pak. tapi saya ikut lagi tes dan alhamdulillah terima di pemerintah daerah. Nah, waktu di pemerintah daerah itulah saya akhirnya pertama sekali yaitu dapat penempatan itu di Kota Pangkal Pinang, itu di Kecamatan Taman Sari. Nah itu awal mulanya Pak ya, memulai karir. Ya dulu waktu itu
pembantu gubernurnya itu ada Pak Zamzami Ahmad, sampai ke Pak Nangali. 1 tahun saya di sana, pindah ke Kabupaten Musirawas. Oh, gitu. jadi pas pindah di Kabupaten Musirawas, mungkin pernah tidak pas pindah, oh tidak hanya jadi PNS, Ya. cita-cita mungkin menjadi wali kota ini Pak? Waktu itu belum terpikir semua sih, tapi yang jelas saya waktu itu bagaimana untuk bisa berbuat aja lah untuk memberikan yang terbaik buat Kabupaten Musirawas maupun Kota Lubuk Linggau. Nah, setelah berpisahnya Kabupaten Musirawas dengan Kota Lubuk Linggau di tahun 2001, akhirnya saya juga ikut pindah ke Kota Lubuk Linggau. Nah, disitulah saya mulai berusaha untuk memberikan arti sendiri dalam pembangunan di Kota Lubuk Linggau dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan waktu itu. Wah, banyak ada off-road tahun 94 ya, terus kemudian juga ada motor cross, sampai 2000-an itu road race dan sebagainya itu sering kita lakukan di bidang otomotif. Ya, kemudian juga festival-festival, ada pemuda, ada festival Ramadan, ada juga bazar, ada juga selalu mengundang artis dulu untuk menghibur masyarakat Kota Lubuk Linggau. Iya, dan akhirnya ya alhamdulillah. Tapi saya udah 4 kali ikut. Pribadi saya itu 4 kali. Saya jadi wakil, waktu itu mencalonkan diri melalui pemilihan di DPR, saya kalah. Kemudian jadi wakil juga yang kedua, saya pemilihan langsung, alhamdulillah menang. Yang ketiga, saya ikut pemilihan wali kota langsung, juga menang, alhamdulillah. Dan yang keempat, ikut lagi dan alhamdulillah menang. Jadi ini yang kedua untuk wali kota. Untuk wali kota. Yang pertama untuk wakil wali kota, jadi ini sudah yang keduanya. Iya, luar biasa. Mengawali karir, akhirnya berjuang. Tentu untuk mencapai ini pasti penuh perjuangan, Pak Nanan. Pasti. Ya. Saya banyak suka dukanya ya. Jadi tidak segampang yang dibayangkan, mungkin tahu-tahu jadi wali kota, tidak begitu. Saya kan pernah juga kalah, saya juga pernah pernah juga segan untuk keluar rumah waktu itu ya, karena malu. Saya juga udah biasa dihianati sama orang-orang ya, baik teman dan sebagainya, ditipu juga pernah. Jadi saya sudah alami semua. Tapi tidak membuat surut semangat. Oh, enggak. Karena bayangan saya masih muda waktu itu, saya masih muda, ya udahlah. Banyak juga masukan-masukan ataupun yang membangun semangat saya. Udah Nan, kau masih muda, ya kaget, terus doang terus. Nah, akhirnya ya saya terus berusaha untuk bisa bangkit, ya ikutlah. Terus juga dari sisi materi juga begitu kan, nggak ada itu. Kita tidak pakai uang, pasti pakai uang semuanya. Ya. Perjuangan itu tidak sia-sia ya Pak Nanan. Alhamdulillah. Dan akhirnya masyarakat bisa juga mendukung kegiatan itu. Amin. Ya. Untuk menuju mungkin fokus sudah 2 periode ini, Pak Nanan, apa yang akan dilakukan untuk Kota Lubuk Linggau? Ya, saya ingin memberikan yang terbaik buat Kota Lubuk Linggau ya. Jadi intinya adalah bagi saya adalah bagaimana membangun derajat kotanya sendiri dan juga masyarakatnya tentunya. Artinya yang selama ini Linggau mungkin tidak dilihat orang, atau Linggau hanya ya masyarakatnya juga tidak bisa membanggakan bahwa aku nih orang Linggau kan. Nah, ini yang kita bangun. Jadi kita bangun supaya mereka dari derajat derajat rasa bangga sampai derajat tingkat pendapatan mereka juga kita optimalkan. Artinya kita ciptakan bagaimana Linggau ini bisa menjadi mata pencarian buat siapapun, khususnya orang Linggau. Ya, ini yang kita bangun, dan alhamdulillah menurut saya, kacamata saya ya, sampai saat ini itu sudah terwujudkan ya, walaupun mungkin tidak semua orang juga menganggap itu benar ya. Tapi bagi saya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, bersama Wali Kota Lubuk Linggau. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami, dan tentunya masih bersama Pak Nanan, Wali Kota Lubuk Linggau. Dan
seperti kita lihat di ruangan Pak Wali Kota ini luar biasa, megah Pak, penuh dengan cerita bergambar Pak. Amin, ini amin. pasti ada makna tersendiri. Pak Wali Kota mempunyai peran untuk menata ini semua. Ya ini adalah foto puyang ya, kalau bahasa kita itu puyang. Ya di atas lagi nenek ya. Yang ini Pak ya? Ini ya, Pangeran Haji Amin Ratu Asmara. Ini puyang dari sebelah ibu saya ini. Dan ini Bapak waktu dilantik. Iya ini waktu dilantik. Kedua nih Pak, yang kedua ini, yang kedua. Nah ini juga Pangeran Haji Mantap, Nata di Raja ini juga dari sebelah ibu saya. Jadi kita ini apa ya? Dua pangeran ini juga anak-anaknya menikah semua. Jadi kakaknya menikah, pokoknya saling inilah. Ya ini juga mantan bupati tahun 60-an dua ini. Batiar Amin sama Somad Mantap. Nah ini Pak Pangeran Mantapnya ini di Muara Bliti nih. Nah ini juga di Muara Kati. Ini juga tahun 1935. Nah ini. Jadi ada BG1 nih, BG1, BG4. 1935 ya Pak? 35, iya. Nah ini nenek saya yang tahun 65 jadi bupati di Musirawas ya istilahnya di Lubulingga dulu. Haji Abdul Somad Mantap, Nata di Raja. Nah ini orang tua saya. Iya. Almarhum dan almarhumah M. Sohe sama ini dulu Sekda Kabupaten Musirawas. Ini keluarga besar dari ibu saya. Nah, kemudian ini saya kecil dulu. Iya. Saya di apa namanya? Foto, Pak? Cukur ini, sebelah sini. Oh. Nah, sebelah ini. Ini ibu saya. Ini ibu saya, ini sepupu saya nih. Ini ibu saya, ini nenek saya, ini bapak saya. Oh itu lagi cukuran ya Pak? Iya ini tahun 67. Oh 67. Akikah ya benar Akikah ini. Itu tahun Akikah 67, ya Pak ya? Iya. Luar biasa Pak ya, tadi kita sudah melihat bahkan mendengarkan cerita bahwa cerita-cerita bergambar ini seperti tadi kan memang sudah Pak urusan kepemimpinan Bapak memang sudah dari orang tua, dari keluarga puyang, memang sudah menjadi pemimpin, memang sudah menjadi pemimpin di sini. Mungkin ini juga memotivasi Pak Wali Kota ingin melanjutkan kepemimpinan ini. Mungkin juga ya dorongan dari keluarga ya, keluarga cukup besar, apalagi saya juga didukung dengan istri saya dan anak-anak saya yang apa namanya ini anak-anak saya Bu Mar. Jadi ini yang paling besar ini baru selesai di Prasetya Mulia ini. Muhammad Alfar Kasvila Putra Prana. Yang ini nomor 2 di UGM dia Muhammad Dapin Amar Dapin Putra Prana. Yang ini baru kuliah di kedokteran gigi Trisakti. Ini Indira Safira Putri Prana. Ini paling kecil nih. Nadine Safira Putri Prana. Nadine Indira. Ini Indira Safira Putri Prana. Ini Nadine Janitra. Dan tentunya dan istri tercinta. Ini Pak, tentunya dukungan-dukungan ini yang bisa membuat kesuksesan Bapak. Iya, benar. Pasti. Pak, di antara anak-anak ini mungkin ada nanti sudah dari sejak sekarang harus ikutin jejak orang tuanya? Saya ngalir aja lah ya. Kita meyakinkan lah ya dari ada saja memang itu bisa terjadi ya. Seperti di Amerika itu kan anak presiden toto jadi presiden kembali dan sebagainya. Ya di Indonesia juga Pak Soekarno terus ada anaknya juga jadi presiden kan itu pasti muncul kembali tera-tera begitu katanya ada saja. Tapi bagi saya yang penting saya menanamkan pada mereka bahwa mereka harus mempunyai bisnis yang kuat dulu. Ya, tapi kayaknya tertarik lagi Pak ke ruangan situ luar biasa. Sangat tertarik ini penuh dengan cerita bergambar juga tak terlepas ini. Ya ini acara. Ini Pak Wakil Wali Kota saya yang sudah 2 periode mendampingi saya. Ya Pak ya, tentunya. Sinergi. Untuk alhamdulillah ya kita terus bersinergi ya sama beliau sehingga sampai sekarang dan mudah-mudahan terus kita tidak pernah terjadi miskomunikasi ataupun apa.
Pak sebagai alumni FISIP Unsri Pak, apa yang didapat di Unsri sendiri, politik Unsri dikaitkan dengan pemerintahan Pak, mungkin juga ini salah satu bekal menyampaikan pekerjaan ini. Iya. Saya banyak mendapat teman-teman ya, karena saya angkatan 86 ya. Tapi teman-teman saya dari 83 termasuk kepala TPRI yang sekarang itu Pak Sukirman itu kakak liting saya. Tapi karena saya itu gaul aja. Dari angkatan 83 sampai 90-an sampai sekarang pun banyak anak-anak yang kenal sama saya. Dorongan sahabat-sahabat ini juga Pak, itu luar kuat biasa. itu. Ada Bagindo Togar, ada Aam ya. Banyak lagi yang lainnya yang mensupport ya untuk saya bisa juga menjadi bagian daripada FISIP Unsri yang bisa berkarya buat nusa dan bangsa. Kemarin juga kita sudah hibahkan satu bus ya kepada FISIP Unsri ya, dan insya Allah kita sedang merencanakan untuk pembangunan masjid. Iya, luar biasa Pak. Banyak pekerjaan sudah Bapak lakukan. Amin. Mungkin kalau dibandingkan sebelum, katakanlah belum 2 periode untuk periode sekarang, perbedaan Lubuk Linggau dulu dengan sekarang setelah 2 periode apa Pak? Saya merasakan denyut perubahan itu karena saya memang terlahirkan di Kota Lubuk Linggau dan dibesarkan nenek moyang saya juga di sini. Tapi bagi saya adalah saya terus berbuat semaksimal mungkin itu tadi, membangun derajat masyarakat Kota Lubuk Linggau secara keseluruhan ya, baik itu dari fisiknya maupun ekonominya ya, maupun rasa bangga daripada masyarakat. Walaupun masih ada sedikit kekurangan pasti ada itu. Tidak mungkin saya bisa sempurna menyelesaikan segala persoalan itu. Tapi bagi saya dengan kota yang luasnya 401 km persegi ini, ya inilah yang bisa saya perbuat. Jadi kalau kota kan lebih banyak biasanya sektor jasa, tidak lagi memikirkan pembangunan infrastruktur ya. Tapi kan kalau buat Kota Lubuk Linggau dengan luas yang tadi saya sampaikan, tentu kita masih harus mengisi pembangunan infrastrukturnya. Dan saya hanya berdoa mudah-mudahan next wali kota setelah saya ini tinggal dapat pengisi daripada pembangunan yang sudah ada ini. Iya, baik, luar biasa dan memang cukup menarik, tapi kita jeda lagi ya Pak setelah yang satu ini, dan saudara tetaplah bersama kami dengan Bukan Basa-Basi sesaat lagi. Saudara, kami akan kembali dengan Bukan Basa-Basi dan masih bersama Pak Nanan, dan luar biasa banyak inspirasi yang saya dapatkan juga di ruangan Wali Kota. Dan Pak Nanan, kita mau kemana lagi nih? Ya, kita ke salah satu ruangan lagi, Comment Center ya. Comment Center. Yang ini merupakan otak daripada digitalisasi Kota Lubuk Linggau, karena kita sudah mengarah ke 4.0 ya. Jadi ya, kemungkinan bisa sampai 5.0, maka hal-hal demikian harus kita tingkatkan di Kota Lubuk Linggau ya. Dan ini menjadi bagian daripada menuju Lubuk Linggau yang smart city. Ini ya Pak? Ya, Comment Centernya. Ya. Mungkin masyarakat tentunya warga Kota Lubuk Linggau juga harus bangga Pak ya. Ya. Jadi dari sini juga bisa melihat semua data-data yang terkoneksi di sini. Ya, tapi dari ini kita memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa supaya memang Lubuk Linggau ini bisa menjadi kota cerdas ya, sesuai dengan tagline Kota Lubuk Linggau. Linggau bisa. Bisa itu B-nya brain, I-nya innovation, S-nya speed, A-nya accountability. Nah, jadi ini bagian daripada itu, dan maka dengan itulah kita bangun ini, dan ini juga sudah mengintegrasi semua aplikasi OPD yang ada. Di sini ya Pak? Ada untuk masalah kepegawaian, ada namanya Sinanan Linggau, ada di pelayanan perizinan ada namanya Siduda. Nah, coba buka ini aplikasi si Nanan ya. Ini aplikasi si Nanan. Buka tadi. Aku pengen lihat menunya tadi ini. Nah, ini total pensiun ada kelihatan kan? Iya,
Sudah Nah, langsung total mendata. PNS 3.806 total CPNS gitu. Nah, bisa klik buka. Apa tuh CPNS ya? Ini permanen nggak bisa dibuka lagi. Ya. Oh sini ya, udah ini. Oh ini yang permanen yang bisa dibuka apa nih? Itu siapa nih? Ini siapa nih? Nama siapa nih? Sudah lengkap Darwis ya, biodatanya. Coba dibuka. Biodata. Nah, itu. Si Darwis. Iya. Ini cuma ini informasi aja. Oh ini lapor nama-namanya aja ya. Informasi nama-nama. Nah CCTV-nya mana CCTV? Ini coba dihilang dulu. Ini buka basa-basi ya. Nah ini bagian CCTV. Coba di lock seluruhan buka. Oh, jadi sudah terpantau semuanya Pak. Nanti. Buka gal-gal layar. Ini jadi semuanya bisa dilihat. Itu juga ada itu untuk muka tuh. Iya. Jadi yang masuk di sini nggak ada tanya seluruhan. Nah ini coba yang itu model apa tuh? Yang muka ini untuk apa muka? Nah, ini bisa mantau identitas pun siapa, supaya ada DPO atau apa dia Langsung terpantau. Nah terdeteksi, itu Pak, tuh ya? yang merah-merah tuh. Nah, geser, nah itulah kira-kira. Jadi kalau memang mau melihat data-data apapun situasi terkini bisa melalui comment center. Bisa melalui Silampari Smart City. Nah, dan bagi Kota Lubuk Linggau melalui comment center ini. Ya. Pak, masih ada lagi ruangan Ya, kita yang ke baru? ruangan apa ya, amphitheater ya. Di atas. Ini, Pak, ya? Ya. Ya. Itu di sebelah ada kegiatan ibu-ibu ya. UP3, PP2. Nah. Ini. Jadi ini ruang apa Pak? Ini amphitheater ya. Yang seperti bioskop ya. Iya. Seperti teater ya. Dan ini juga bagian daripada layaknya kantor kota ya. Jadi ya lah, kalau kita nggak begini nanti kita ketinggalan kan. Semuanya kan harus serba teknologi kan. Kalau ini nanti difokuskan untuk Kalau ada supaya seperti hari ini rakor bisa di sini. rakor bisa di sini. Rakor bisa di sini ya. Dan kalaupun ada tamu-tamu dari luar kota supaya kan berkunjung ke kota kita, ya kita bisa menayangkan segala sesuatu di Kota Lubuk Linggau dengan videotron seperti ini saja. Kita bisa ke sana Ya, Pak. oke, ayo. Untuk menikmati ini apa kegiatan-kegiatan yang ada di layar. Ya. Luar Jadi kan biasa. kalau mereka mau nonton tentang kegiatan di apa yang ada di Lubuk Linggau, ya selain di comment center bisa di sini. Di sini. Ya, gitu kan. Luar biasa. Gitu. Masyarakat warga Lubuk Linggau harus tahu Pak. Ya, ya ini kan bukan untuk saya. Nah, saya selesai 2 tahun ini dan kemudian ya next wali kota selanjutnya, kepemimpinan selanjutnya mungkin nanti sampai ke 5 tahun, 10 tahun lagi ini gedung ini masih update kan. Mungkin Jadi, ada lagi Pak yang mungkin masih yang akan Bapak lebih lakukan lagi fokus untuk kalau untuk saat ini saya pikir tidak terlalu banyak lagi nanti ke depan yang akan kita selesaikan sarana infrastruktur yang besarnya ya. Tinggal lingkar barat saja yang mungkin secara bertahap itu perlu diselesaikan ya. Dan selebihnya 2022 ini depan dan 2023 saya lebih cenderung ke infrastruktur pemukiman nanti. Iya. Jadi mungkin ini lebih dioptimalkan nanti ke iya, depan. untuk perbincangan katakanlah harapan mungkin keinginan Bapak untuk warga Lubuk Linggau mungkin karena waktu kita juga terbatas untuk Ya. terakhir Pak
pesan Ya, untuk bagi saya memanfaatkan kondisi yang ada ini dan mari kita syukuri, dan tetap saya harus mendapatkan dukungan daripada seluruh elemen masyarakat Kota Lubuk Linggau supaya Kota Lubuk Linggau ini dengan kebersamaan kita, masyarakat Kota Lubuk Linggau, pemerintahnya dan Forkompindanya ini dapat terus memberikan pembangunan yang berarti nanti insya Allah kepada masyarakatnya. Iya, baik. Dan tentu akan membangun ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Nanan, luar biasa diberikan Ya, kesempatan sama-sama. untuk ngobrol, Ya. luar biasa inspirasi banyak yang didapat di sini. Dan saudara, terima kasih Anda telah bersama kami bukan basa-basi, dan tentunya apa yang telah kami bincangkan bersama Wali Kota Lubuk Linggau SMK Nasoho bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Dan saya Marhamad, sampai jumpa.